Shalom Amanginang, selamat hari Minggu, selamat beribadah, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai.
teduh selesai, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian.
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan besertamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau tidak akan membiarkan kami piatu, sebab Engkau akan mengutus seorang penolong dan penghibur bagi kami. Dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan dapat mengenal kehendak-Mu sepenuhnya. Oleh sebab itu, pada hari yang Engkau kuduskan ini, tuntunlah kami supaya kami menyambut kegenapan janji-Mu dengan setulus hati. Kiranya Engkau berkenan kepada kami, orang-orang berdosa ini. Utuslah Roh-Mu untuk melembutkan hati kami yang keras, supaya segenap jiwa dan raga kami tertuju kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel pada ibadah Eksaudi minggu ini, tertulis pada Yakobus 4 ayat 6 sampai 10. Kita baca secara responsoria. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita
lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita dengar persembahan Kor Anugerah.
Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian.
Salam. Warta Jemaat Minggu Eksaudi tanggal 17 Mei 2026. Pertama, jadwal KOR hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. A. KOR yang mengikuti ibadah bahasa Indonesia sesi kedua jam 9 WIB adalah KOR PP atau remaja. B. KOR yang mengikuti ibadah bahasa daerah sesi ketiga jam 10.30 WIB adalah KOR Ina Ester dan KOR Para Selasa. 2. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Luhut Manulang pada hari Senin 11 Mei 2026, umur 58 tahun, dari Jalan Pipit 9 nomor 302, Perumnas Mandala, sektor Philadelphia, dan telah dikebumikan Kamis 14 Mei 2026. Dan gereja kita akan mengadakan kata-kata penghiburan atau mangapuli hari ini jam 12.30. Selesai ibadah sesi ketiga bahasa daerah di Jalan Pipit 9 nomor 302 Perumnas Mandala. 3. Seksi pria. Seksi pria akan mengadakan kegiatan kebersihan perkarangan gereja kita ini hari Rabu 27 Mei 2026 mulai pukul 9 WIB. Diharapkan semua kaum pria ikut serta dalam kegiatan tersebut dan membawa alat masing-masing. 4. Seksi PP dan remaja. Seksi PP dan remaja akan mengadakan kebaktian khusus untuk anak remaja gereja kita ini pada Minggu tanggal 31 Mei 2026 masuk jam 15 WIB atau jam 3 sore di tempat gereja kita ini. Diharapkan semua anak remaja anggota jemaat kita untuk mengikutinya. 5. Jemaat tambah. Telah menjadi anggota jemaat kita Nyonya Marbun Nur Hayati Pakpahan dan dua orang anak dari gereja GKI Sumut Mandala Medan. Keluarga ini tinggal di Jalan Kenari Raya nomor 15P, Mandala Sektor Maria. Diperkenalkan Sektor Maria. 6. Jadwal ibadah sektor. Hari Rabu 20 Mei 2026 akan dilaksanakan ibadah kebaktian sektor pertama bertempat di rumah anggota jemaat masuk pukul 20 WIB. Tempat dan alamat sudah tertera di tertib acara. Bagi inang yang anggota baru boleh memperkenalkan diri untuk ke depan. Inilah jemaat kita yang baru, biarlah jemaat kita ini menjadi jemaat yang taat dan setia dan mau mengikuti peraturan-peraturan gereja kita ini. Oke. Demikianlah warta jemaat untuk hari ini. Shalom. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Jadikan kebenaran
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, yang ada dalam ruangan gereja, gitu juga yang ada di pelataran gereja, dan juga yang ada di GSG, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Bilangan pasal 6, dimulai dari ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Saya mengundang kita untuk membuka Alkitab kita akan membaca secara bergantian. Kita mulai. Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sampai sedemikian jauh pembacaan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Itu yang menjadi tema bagi kita pada minggu hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, nats yang kita baca, yang sering dikenal sebagai berkat imam, itu setiap minggu diperdengarkan, disampaikan kepada kita. Ketika mengakhiri ibadah minggu, maka berkat itu disampaikan kepada seluruh warga jemaat. Untuk memahami nats ini, kita diajak untuk lebih mengetahui tentang nats ini dalam konteks perjalanan umat Israel. Umat Israel baru keluar dari tanah perbudakan di Mesir, dan mereka sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itulah berkat imam ini disampaikan. Jadi mau mengatakan bahwa berkat Tuhan itu disampaikan, diberikan bukan setelah umat itu sampai di tempat tujuan atau di tanah perjanjian, tetapi di saat mereka sedang dalam perjalanan di padang gurun. Mengapa? Karena kita tahu padang gurun itu penuh tantangan dan bahaya serta ancaman. Jadi dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu, di sanalah ada proses yang disebut dengan perjuangan dan penantian menuju tempat yang dituju. Jadi dalam perjalanan itu sungguh membutuhkan yang namanya berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kita diajak untuk memahami tema ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Berkat Tuhan sering kita pahami hanya yang bersifat materi. Tetapi sesungguhnya berkat Tuhan itu mencakup juga tentang kesehatan, tentang kekuatan, tentang kehidupan keluarga, tentang damai sejahtera, tentang pekerjaan, dan yang terutama tentang keselamatan. Jadi itulah yang mau disampaikan melalui berkat yang disediakan oleh Tuhan. Tapi kita sungguh bersukacita, Tuhan bukan hanya memberkati kita, tapi dalam pembacaan ini juga dikatakan Tuhan melindungi. Jadi Tuhan telah memberikan berkat-Nya dan juga Dia melindungi, menjaga langkah-langkah hidup umat-Nya dari bahaya,
dari pencobaan, dan dari godaan. Dia berikan apa yang kita butuhkan, dan dia juga menjaga kita supaya terhindar dari berbagai bahaya, ancaman. Dan dengan demikian mau mengatakan kepada kita bahwa rupanya dalam perjalanan menuju tempat yang kita tuju dalam iman percaya kita, kehidupan kekal nanti, ini bukan sekedar bicara tentang kemampuan kita. Bukan karena kemampuan manusia, tetapi ini bicara tentang perlindungan Tuhan selama kita menjalani hari-hari kita hidup ini dunia ini. Perlindungan Tuhan itulah yang akan menyempurnakan kemampuan kita yang terbatas itu. Jadi tanpa perlindungan Tuhan, maka kemampuan kita yang terbatas itu tidak dapat kita andalkan untuk sampai ke tempat tujuan. Karena itu, jangan takut menjalani hidup ini. Kita memiliki Tuhan yang senantiasa menjaga kita. Selanjutnya dikatakan Tuhan menyinari dan memberi kasih karunia. Wajah Tuhan yang bersinar. Itu melambangkan kehadiran Tuhan dan penerimaan Tuhan atas umatnya. Bapak Ibu, seandainya kita pergi berkunjung ke rumah seseorang, ketika wajah tuan rumah menyambut kita dengan wajah masam, kecut, masuk lagi kita ke rumah gitu? Kalaupun masuk paling-paling tinggal basa-basi lah. 1 menit langsung. Makanya kalau pertanyaan keluarga itu kan selalu dibilang, oh lihat ya, minardo bohimuna lasdo rohamuna majalo. Itu mau menunjukkan wajah yang bercahaya, wajah yang bersih. Demikianlah Tuhan menyambut umatnya. Dia wajahnya bersinar, wajah Tuhan tidak cemberut. Nah, dia memberikan kasih karunia. Kasih karunia itu menunjuk pada kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu diberikan kepada kita bukan karena kita layak untuk menerimanya. Dari sisi kelayakan, kita tidak layak. Tetapi Tuhan mau memberi. Kenapa? Karena Ia mengasihi kita. Jadi bukan karena kelayakan kita, tapi karena Dia mengasihi. Itulah prinsip kasih karunia. Orang yang tidak layak menerimanya, tapi diberikan oleh Tuhan karena kasih. Nah, kasih Tuhan itu nyata melalui Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan telah naik ke surga, yang juga akan datang kembali untuk menjemput kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, di saat kita merasa gagal, merasa tak berharga, kecewa pada diri sendiri, ingatlah, Tuhan senantiasa memandang engkau dengan kasih. Seperti matahari yang tetap bersinar setelah hujan. Demikian juga kasih Tuhan tetap. Meski hidup kita pernah gelap karena kesalahan kelakuan kita pada masa-masa ini. Karena itu mau mengatakan kepada kita, jika engkau mengalami kegagalan, jangan berputus asa. Datang kepada Tuhan dan bertobat. Selanjutnya juga dikatakan Tuhan menghadirkan damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa dikatakan shalom. Semua kita suka menyapa itu shalom, damai sejahtera. Kalau tetangga kita dengan sedikit agak berbeda bahasa Arabnya. Shalom, rupanya pengertian shalom bukan berarti semata-mata karena tidak ada konflik. Misalnya dalam keluarga tidak ada konflik, seolah-olah itulah shalom. Tidak sebatas hanya itu. Tapi mau mengatakan
keutuhan secara lahir dan batin. Jadi kesejahteraan yang berkaitan dengan lahiriah dan juga kehidupan batin hati. Itulah yang dimaksud dengan shalom. Sehingga ketika shalom itu hadir dalam kehidupan kita, meski di dalam perjalanan itu ada banyak masalah, kita senantiasa mampu dengan tenang menghadapinya. Dengan shalom, damai yang utuh itu juga mau menyadarkan kita bahwa kita berdamai, diperdamaikan, masuk dengan Tuhan, kita diperdamaikan dengan Tuhan, kita diperdamaikan dengan sesama kita, dan yang paling penting lagi dalam diri kita, kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Rupanya, berdamai dengan diri sendiri itu lebih berat dibandingkan berdamai dengan orang lain. Karena itulah Bapak Ibu, Yesus Kristus sebelum meninggalkan muridnya dia berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita diajak untuk mengingat bahwa Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan mengasihi, dan Tuhan memberi damai sejahtera, memberi shalom bagi kita. Ini merupakan janji penyertaan Tuhan tiap hari bagi kita. Tuhan berjanji akan menyertai kita setiap hari dalam segala situasi. Karena itu, jalanilah hidup ini. Berjalanlah menjalani hidup ini dengan iman dan pengharapan. Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati. Di masa sulit sekalipun, atau kita merasa ditinggalkan oleh orang lain, merasa sendirian, ingatlah, wajah Tuhan tetap tertuju kepadamu. Ia tidak pernah membelakangi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa dalam perjalanan hidup ini, kita senantiasa berpegang pada berkat Tuhan. Bapak Ibu, dalam minggu Eksaudi ini, kalau minggu yang lalu saya bertanya apakah kita masih membutuhkan yang namanya doa. Apakah doa itu sudah menjadi kebutuhan bagi kita? Saya bertanya apakah bangun tidur langsung berdoa? Kemarin itu mengatakan semua berdoa. Tapi pernahkah kita merasa bahwa doa kita pernah atau belum dijawab oleh Tuhan? Kita malam, pagi, berhari-hari berdoa, tapi keadaan belum berubah. Dalam kondisi yang seperti itu, biasanya akan muncul, lahir pertanyaan, Tuhan, apakah Engkau masih mendengarkan doaku? Karena itulah dalam pembacaan ini kita melihat minggu Eksaudi. Dengarkanlah, ya Tuhan. Itu adalah seruan. Minggu Eksaudi berada di antara kenaikan Tuhan Yesus menuju Pentakosta. Dengan kenaikan Tuhan Yesus, para murid merasa ditinggalkan. Tetapi mereka disuruh menunggu, menanti, yaitu turunnya Roh Kudus. Jadi di minggu Eksaudi ketika mereka mengungkapkan seruan doa, pada saat itu mereka merasa ditinggalkan, dan di sisi lain Roh Kudus yang dijanjikan belum datang. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi yang mereka dengar bahwa mereka disuruh untuk menantikan, menunggu.
Nah, dalam masa penantian itu mereka tetap berkumpul dan berdoa. Jadi itu mau mengatakan di saat doa belum terjawab, iman harus tetap bertahan. Tuhan tidak pernah tutup telinganya. Dia senantiasa memberikan perhatian kepada. Dia benar-benar memperhatikan secara detail hidup kita. Dia bukan hanya sekedar tahu nama kita, tapi dia tahu pribadi kita. Apa yang ada dalam hati kita. Sungguh detail Tuhan itu tahu. Kalau saya boleh bertanya bagi kita yang hadir, adakah dari antara kita ini yang lupa tanggal lahir dari anak atau anak kita? Ada? Atau kita tetap ingat semua? Jangan-jangan ada yang lupa. Ya, yang ulang tahunnya kok hari ini, nak. Jadi seandainya tanggal lahir anak kita sendiri pun kita lupa, bagaimana kita bisa menyatakan bahwa kita benar-benar memperhatikan? Tapi Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan secara detail. Itulah sebabnya janjikan bahwa Dia akan memberkati dan melindungi kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu Tuhan. Berkati menjadi kuat kuasa yang senantiasa menuntun perjalanan hidup kami, yang menopang kami, memampukan kami di saat menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup ini. Itu juga pagi hari ini kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Untuk kesehatan, suasana hati yang gembira, untuk berbagai keberhasilan pertambahan usia, dan juga berbagai hal-hal yang menggembirakan dalam perjalanan hidup kami. Semuanya itu kami syukuri, biarlah dengan kuat kuasa-Mu menuntun kami untuk semakin lebih dekat kepada-Mu. Itu juga kami membawakan setiap pergumulan dari jemaat yang bergumul dengan kondisi kesehatan, yang bergumul dengan kehidupan rumah tangga, yang bergumul dengan kehidupan pekerjaan. Biarlah dengan kuat kuasa-Mu, Engkau senantiasa memampukan umat-Mu ini Tuhan. Begitu juga Tuhan secara khusus. Kami membawakan keluarga Manulang, Inang Boru Nenggolan, di mana suami yang dari keluarga ini, Luhut Manulang, telah meninggalkan keluarga. Saat ini keluarga ini dalam keadaan berduka. Engkau yang memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Begitu juga kami bersyukur membawakan keluarga Nyonya Marbun, Nur Hayati berupa Pahan dan kedua anaknya yang telah menggabungkan diri di dalam persekutuan di gereja-Mu ini. Biarlah Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan rumah tangga ini, memberkatinya dan menjadi warga yang berkenan di hadapan Tuhan, yang senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Sejak Yesus di hatiku,
Berilah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga. Keluaran 35 ayat 5. Itulah firman Tuhan yang mempersiapkan hati kita di saat memberikan persembahan. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai dan sukacita Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen.